Baik, mari kita mulai praktikum tugas 1 algoritma dan pemrograman. Pada tugas 1 algoritma dan pemrograman, disediakan 2 soal. Yang pertama, buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pusaka minimal 5. Poin pertama membahas tentang algoritma dan dunia pemrograman. Kemudian poin kedua, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java. Minimal 2 software. Baik, untuk soal pertama, saya akan sedikit menjelaskan tentang rangkuman algoritma dan dunia pemrograman komputer. Algoritma dalam pemrograman komputer. Algoritma adalah serangkaian instruksi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah dan menghasilkan output tertentu. Jadi jika dianalogikan atau seperti gambarannya, algoritma itu seperti resep masakan, seperti cara memasak gitu. Ada step-step yang harus dilalui seperti misalnya menyiapkan bahan, kemudian memotong, bahannya harus dipotong dahulu atau bahannya perlunya seberapa, itu seperti itu algoritma menurut pemahaman saya. Dalam pemrograman, algoritma memiliki peran penting karena membantu menyederhanakan dan menyusun langkah-langkah yang harus diikuti oleh program komputer dalam melakukan tugas tertentu. Dalam hal ini, algoritma dapat dianalogikan seperti resep masakan. Nah, seperti yang saya analogikan tadi, seperti resep masakan atau instruksi cara memasak, di mana setiap langkah adalah instruksi yang harus diikuti agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan, agar hasil output dari algoritma itu bisa baik. Itu berawal dari susunan instruksi algoritma itu. Menurut Knuth tahun 1997, algoritma adalah dasar dari pengembangan perangkat lunak yang efisien dan efektif. Jadi dasar dari algoritma itu harus efisien dan harus efektif bagi user. Efisien dalam algoritma. Efisien dalam algoritma sangat penting karena berhubungan dengan penggunaan waktu eksekusi CPU dan memori yang minimal. Sebuah algoritma yang efisien dapat mengurangi beban waktu dan memori tanpa mengorbankan hasil yang diinginkan. Dalam buku Komen et al. 2009 dijelaskan bahwa efisiensi algoritma juga membantu dalam mengelola keseimbangan antara kecepatan proses dan penggunaan memori yang terbatas. Hal ini sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak yang scalable dan dapat diandalkan. Jadi efisiensi dalam algoritma itu semacam bagaimana seorang programmer bisa melakukan menyusun sebuah instruksi itu bisa efisien seperti layaknya seorang chef. Jika seperti tahu gitu bagaimana cara memasak ini dengan cepat, bagaimana bahan-bahan yang baik itu seperti apa, seperti itu. Kemudian abstraksi dalam algoritma. Abstraksi memungkinkan algoritma untuk menangani masalah kompleks dengan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Dengan abstraksi, programmer dapat fokus dengan penyelesaian masalah yang lebih umum tanpa harus memahami setiap detail teknis dari masalah tersebut. Menurut buku Aho et al. 2003 menjelaskan bahwa abstraksi dalam algoritma membantu programmer untuk membuat solusi yang fleksibel dan modular, memudahkan pengembangan perangkat lunak yang dapat diadaptasi untuk berbagai situasi. Nah, kalau soal abstraksi ini, kalau dianalogikan lagi, itu seperti kembali masakan ya. Misalnya kayak
campuran antara ragi dan tepung itu bisa membuat mengembangkan. Nah, itu kalau dalam sains ada penjelasannya sendiri, tapi untuk abstraksi di algoritma itu tidak perlu buat dijelaskan gitu. Itu akan otomatis terjadi. Kemudian reusability, penggunaan kembali dalam algoritma. Algoritma yang dapat digunakan kembali memungkinkan programmer untuk menerapkan solusi yang sama pada berbagai bahasa pemrograman dan situasi. Hal ini meningkatkan efisiensi dalam pengembangan perangkat lunak karena algoritma yang telah terbukti berfungsi dapat diterapkan di berbagai aplikasi tanpa perlu ditulis ulang. Jadi ini reusability ini bisa digambarkan sebagai template gitu, template dari susunan instruksi yang biasanya kalau berhasilnya itu seperti apa, berhasilnya itu caranya itu seperti ini dan biasanya akan dilakukan oleh programmer lain gitu atau dilakukan dalam software lain atau sebagainya gitu. Dari Horowitz dan Sahni tahun 2008 mengungkapkan bahwa reusability meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi waktu pengembangan perangkat lunak. Jadi lebih singkat gitu, tanpa perlu menyusun ulang, tanpa menyusun ulang lagi struktur untuk instruksi algoritma. Jadi sudah ada template-nya. Kemudian struktur dasar algoritma. Algoritma terdiri dari 3 struktur dasar: sekuensial, seleksi, dan perulangan. Struktur sekuensial menyarankan agar langkah-langkah dilakukan secara berurutan tanpa ada yang dilewati. Jadi untuk sekuensial itu biasanya itu berurut tanpa ada pilihan gitu. Itu sekuensial. Kemudian seleksi. Seleksi memberi opsi untuk memilih jalur tertentu berdasarkan kondisi tertentu. Nah, kalau seleksi ini ada pemilihannya, misalnya ada opsi ya atau tidak gitu. Jika ya itu berakhir seperti apa, jika tidak berakhir seperti apa, itu seleksi. Kemudian perulangan. Untuk perulangan memungkinkan perulangan langkah-langkah hingga kondisi yang diinginkan tercapai. Untuk perulangan tujuannya itu hampir sama seperti seleksi, ada opsi ya dan tidak, kemudian kembali lagi harus memilih kondisi seperti apa gitu untuk mencapai suatu kondisi yang seharusnya kondisi ini dicapai saat memilih seleksi tertentu gitu. Dari buku Detail tahun 2011 menjelaskan bagaimana struktur-struktur dasar ini diterapkan dalam pemrograman C++. Untuk menyusun instruksi yang jelas dan terstruktur dalam algoritma gitu. Nah, kemudian poin selanjutnya, penerapan algoritma dalam dunia pemrograman komputer. Dalam dunia pemrograman komputer, algoritma diimplementasikan melalui program yang dimengerti oleh komputer untuk menyelesaikan masalah atau menghasilkan keluaran tertentu. Nah, seperti membuat jus. Nah, dari blender, layaknya blender, jadi dimasukkan dulu buahnya, dipotong dulu buahnya, terus dimasukkan, terus dikasih air, kemudian dihancurkan gitu buahnya agar menjadi output berupa jus seperti itu. Program komputer terdiri dari 2 jenis utama, sistem operasi dan aplikasi. Menurut Corman et al. 2009 juga menjelaskan peran sistem operasi dalam mendukung eksekusi algoritma, serta bagaimana aplikasi menggunakan algoritma untuk menyelesaikan masalah yang lebih spesifik sesuai kebutuhan pengguna atau user. Berikut daftar pustaka yang sudah saya siapkan, minimal 5 daftar pustaka. Ada dari Knud, kemudian ada Corman, Aho, Horowitz, dan Detail. Kemudian sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java, minimal 2 software.
Bahasa pemrograman Java memiliki sejarah panjang. Sejak pertama kali dikembangkan oleh tim yang dipimpin oleh James Gosling di Sun Microsystems pada awal 1990-an, Java awalnya dirancang untuk perangkat kecil dan proyek elektronik rumah tangga dengan nama kode The Green Project. Tujuan utama proyek ini adalah mengembangkan bahasa pemrograman yang sederhana, kuat, dan platform independen yang dapat dijalankan pada berbagai perangkat keras. Jadi awalnya itu seperti uh, algorit seperti digunakan untuk itu seperti oven, kemudian bisa TV gitu. Tujuan utama proyek ini adalah mengembangkan bahasa pemrograman yang sederhana, kuat, dan platform ini sudah. Prototipe awal Java dikenal dengan nama Oak. Oak diambil dari nama pohon oak yang berada di luar kantor Gosling. Namun, karena nama ini sudah digunakan oleh bahasa lain, akhirnya Java dipilih setelah tim pengembang sering mengonsumsi kopi dari Jawa. Jadi, pengembang ini suka sekali kopi Jawa, kemudian memberikan nama Java Kopi, Java. Jadi nama Java. Inspirasi yang terkenal dalam kisah pengembangan Java. Nah, ini adalah tahapan perkembangan Java. Jadi mulai dari 1996 Java Beta atau JDK1 rilis dan menyediakan fungsionalitas dasar untuk membuat aplikasi berbasis web dan applets. Karakter utama Java adalah kemampuan untuk dijalankan di berbagai platform menggunakan prinsip write once, run anywhere atau WORA yang memungkinkan program Java berjalan di perangkat apapun yang mendukung Java Virtual Machine. Nah, di sini ada mulai dari 1996, 97, kemudian lanjut sampai 1998, itu mulai ganti nama jadi J2SE. Sampai 2000, 2002, 2014, dan sampai 2018. Kemudian ini Java 1.2 rilis. Ada Java 5 rilis di tahun 2004 memperkenalkan fitur baru, fleksibilitas, dan efisiensi pengembangan. Kemudian Java 8 rilis tahun 2014 memperkenalkan Lambda Expression dan Stream API, memungkinkan Java untuk mengadopsi beberapa karakteristik pemrograman fungsional. Jadi saat Java 8 ini saat masuk ke Java 5 sudah masuk dalam peningkatan fleksibilitas dan efisiensi. Ada Java 9 rilis tahun 2017 dengan membawa konsep modularisasi dengan Java Platform Module System atau Project Jigsaw. Kemudian Java 10 sampai 17 ini Sun Microsystems kemudian atau Oracle mengubah strategi dengan siklus rilis setiap 6 bulan. Jadi Java sampai saat ini akan terus berkembang gitu. Kemudian software penting yang dibuat dengan Java. Java telah digunakan dalam banyak aplikasi besar dan penting. Seperti ini contoh dua software yang saya cantumkan adalah Apache Hadoop, framework berbasis Java yang digunakan untuk pemrosesan data dalam skala besar. Hadoop adalah standar industri untuk analisis big data di banyak perusahaan besar. Jadi komponen utama dari Hadoop ini terdiri dari 4 modul, yaitu Hadoop Distributed File System, HDFS, kemudian MapReduce, kemudian ada YARN, dan Hadoop Common. Jadi kegunaan dalam industrinya sendiri ya seperti ini, skala untuk analisis big data di banyak perusahaan seperti
Facebook, Yahoo, dan Netflix menggunakan Hadoop. Jadi ketiga perusahaan itu menggunakan Hadoop untuk memproses data dalam jumlah besar dan mengambil keputusan berbasis data. Penggunaan Hadoop membantu perusahaan menangani data yang sangat besar. Jadi karena Facebook, Yahoo itu memiliki pengguna yang lumayan banyak, maka mereka menggunakan Apache Hadoop ini. Jadi karena penggunanya sangat besar, jadi jika menggunakan Hadoop itu akan lebih efisien, baik untuk analisis tren, riset pasar, ataupun kebutuhan lainnya. Kemudian software kedua adalah Eclipse, IDE yang populer. Jadi IDE ini Integrated Development Environment. Jadi IDE yang populer untuk pengembangan perangkat lunak, terutama dalam lingkungan Java. Eclipse adalah salah satu alat paling umum digunakan oleh pengembang untuk membuat dan mengelola proyek berbasis Java. Nah, jadi untuk Eclipse sendiri memiliki fitur utama mendukung pembangunan aplikasi Java dengan fitur seperti editor kode, debugger, kemudian ada elite refactoring, dan ada alat otomatisasi uji coba. Jadi Eclipse memiliki arsitektur plugin yang modular, memungkinkan pengembang untuk menambahkan dukungan bahasa pemrograman. Nah, jadi bisa menggunakan bahasa lain seperti C++ dan Python, juga PHP. Nah, kalau aplikasi penggunaan dalam industrinya sendiri, jadi Apache ini digunakan pengembang seluruh dunia untuk proyek dari berbagai skala, dari aplikasi desktop hingga aplikasi server. Eclipse juga memiliki varian seperti Eclipse C untuk Cloud IDE yang memungkinkan pengembangan berbasis awan. Jadi untuk penyimpanannya bisa disimpan melalui cloud. Gitu. Sejak awalnya Java telah berkembang menjadi salah satu bahasa pemrograman paling stabil dan banyak digunakan di dunia dengan dukungan luas dari komunitas dan berbagai perusahaan teknologi terkemuka. Perkembangannya mencerminkan kebutuhan untuk inovasi stabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan perangkat lunak saat ini. Berikut daftar pustaka yang saya cantumkan, yaitu pertama dari Oracle Corporation sendiri, kemudian dari Gosling JB, kemudian ada Sparkpot Hub, kemudian ada University of Maryland dari University of Maryland. Kemudian saya juga mengambil dari buku materi pembelajaran MSIM 4203 Algoritma dan Pemrograman. Kemudian lanjut soal kedua. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A maka gaji sebesar 5 juta, jika golongan B gaji sebesar 6.500.000, jika golongan C gajinya sebesar 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan, gaji golongan plus gaji lembur. Nah, di sini mari kita buat flowchartnya menggunakan webdraw.io. Jadi di sini kita mulai di bagian
Ini kita pilih flowchart, kemudian di sini kita mulai start. Terus ini start. Ya, kita kasih warna lebih. Kita bisa start. Start, kemudian biar lebih jelasnya. Kemudian kita import informasi gaji karyawan. Jadi input data karyawan. Nah, input data tipe karyawan. Jadi bisa kita konekkan. Input data tipe karyawan, kemudian kita rembus. Menggunakan rembus, kita isi tipe karyawannya. Misalnya golongan A. Soal golongan A gaji pokok. Gaji pokoknya sama dengan 5 juta. Nah, kemudian ada golongan B. B yang gaji pokoknya itu 6.500.000. Gaji pokok sama dengan 6.500.000. Kemudian kita tambahkan golongan lagi, golongan C. Untuk golongan C, gaji pokoknya 9.500.000. Nah, jadi semua inputan ini kemudian masuk ke ketentuan untuk gaji lembur. Seperti ini kita tambah rembus lain yang isinya ketentuan lembur. Misalnya lembur jam 1 jam, sorry. Lembur 1 jam itu kita ketentuannya 1 jam 30%. Gaji pokok gaji lembur sama dengan 3% dikali gaji pokok, 3% kali gaji pokok, jadi 0,03 30 dikali gaji pokok. Kemudian ada lembur 2 jam. Lembur 2 jam untuk ketentuan lembur 2 jam, gaji lemburnya 0,32. Lembur 3 jam, kemudian lembur 4 jam, gaji pokoknya, gaji lemburnya tambah 36%, 0,36. Kemudian untuk lembur lebih dari sama dengan 5 jam, lembur lebih dari sama dengan 5 jam, gaji pokoknya 0,38. Nah, jadi di sini dari gaji pokok ini kita hubungkan dengan ketentuan lemburnya. Seperti ini.
golongan tipe karyawan mengikuti ketentuan lembur. Nah, di sini hal yang sama. Jumlah penghasilan sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur. Dan yang terakhir adalah N. Selesai. Jadi mulai dari start input data tipe karyawan, golongan A, gaji pokok 5 juta, golongan B, gaji pokok 6.500.000, golongan C, gaji pokok 9.500.000. Nah, di sini ada ketentuan baru yaitu lembur. Gaji lembur untuk gaji lembur 1 jam ditambah 30%, terus gaji lembur 2 jam ditambah 32%, gaji lembur 3 jam ditambah 34% dikali 34%. Kemudian gaji lembur 4 jam ditambah 36% dikali gaji pokok. Kemudian gaji lembur lebih dari 5 jam, lebih dari sama dengan 5 jam, yaitu 36% dari gaji pokok. Kemudian outputnya adalah jumlah penghasilan. Jadi jumlah penghasilannya adalah gaji pokok tambah gaji lembur. Berikut hasil flowchart yang saya buat. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, yaitu pembuatan pseudocode pada FC untuk kasus di atas. Yang pertama adalah kita lihat dari flowchart. Yaitu start. Kemudian input, golongan, dan jam lembur. Jadi inputnya ada 2, golongan dan jam lembur. Jika golongan A ke golongan A, maka dan gaji pokok sama dengan 5 juta. Kemudian jika golongan B, copy saja biar ke golongan B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Jika golongan C, gajinya 9.500.000. Nah, kemudian berakhir jika ada kasus seperti ketentuan atau kasus jam lembur dipilih. Jadi kita pakai select case jam lembur.
seperti ini. Case pertama, case 1 berisi gaji lembur sama dengan gaji pokok jika 30% dari gaji pokok. Jadi gaji pokok dikali 30% dikali 30 0,30. Ini kemudian case kedua, kita copy dari case 2 itu kita hitung 2 jam untuk kasus lembur 2 jam 32%. Kemudian untuk kasus lembur 3 jam 34%. Kemudian kasus 4 jam pokok 36%. Kemudian kasus terakhir lebih dari sama dengan, tulis kasus 5 lebih dari sama dengan 5. Berikut 38%. Maka pilihan berhenti dan menghasilkan output. Jadi outputnya adalah total penghasilan atau jumlah penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, jadi dapat output total penghasilan, jumlah penghasilan. Kemudian terakhir N. Nah, berikut pseudocode untuk kasus yang diberikan pada soal nomor 2. Segitu dari saya. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.